Materi kita melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait tentang ruku. Jadi ruku termasuk rukun di dalam sholat. Di sini pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya wa akmalur ruku'i, ruku yang paling sempurna lil qaimi bagi orang yang sholatnya sambil berdiri. Taswiyatuz zahrihi, maka dia ratakan punggungnya, wa unukihi dan lehernya, wa ra'sihi dan kepalanya. Jadi itu punggungnya, ya lehernya, kepalanya lurus pada saat lagi ruku. Jangan ada yang nunduk. Kalau nunduk malah nggak lurus, nggak bagus. Jadi diluruskan punggung, leher, kepala itu diluruskan seperti papan gitu. Ya, kalau kita taruh gelas juga kagak tumpah. Itu namanya ruku yang paling sempurna begitu. Ya, jadi kita kalau bisa ya minta praktek gitu. Ya, entah kita di rumah kita ruku, liatin istri kita. Ya, udah lurus enggak tuh? Ya, kalau udah lurus itu terusin. Nah, nanti istri kita juga begitu, lihat. Coba kamu ruku, lihat bener enggak? Ya, sempurna enggak? Jadi punggungnya, kemudian lehernya sama kepalanya lurus, ya rata. Nah itu kalau udah rata, udah lurus, namanya udah sempurna rukunya. Wa nasbi rukbataihi mufarriqataini, kemudian menegakkan dua lututnya, ya berpisah. Artinya antara lutut dengan lutut yang lain jangan didempetin, dipisahin gitu. Ya ada jarak. Kemudian ya lututnya itu harus tegak, nggak boleh ya tidak tegak. Jadi berdirinya tegak tuh lututnya. Wa qabdihima biyadaihi, kemudian digenggam dua lututnya dengan dua tangannya. Jadi dua tangan kita tuh menggenggam yang namanya ya lutut. Jadi jangan sekedar disampaikan tetapi digenggam sama dua tangan kita. Wa tafriqi asabihi, dan pisahkan jari-jari tangannya. Jari-jari tangan jangan dikumpulkan tapi dipisahin. Nah itu namanya jari-jari tangannya. Li jihatil kiblati, arahkan ke kiblat. Tafriqan wasata, namun sebagai pemisahan yang normal, yang sederhana. Itu begitu. Jadi kalau mau dipraktekkan begini Bapak Saudara. Jadi ketika kita ruku, ya maka rukunya yang sempurna. Ya ini lurus, ini lihat tempat sujud, nah begitu. Ini nih sampaiin ke sini, dan dengkulnya harus lurus. Jangan ada, kan ada yang begini ya, jangan. Kalau begini kan nggak lurus, ya. Nah, jadi begitu. Ya begitu. Ya jadi itu yang akmalir ruku namanya, yang paling sempurna rukunya seperti itu. Intaha ku wa hasin qalluhu bilan khinasin aipin hinaihi, ya kemudian ada keterangannya lagi bil inhina, artinya inhina menundukkan, bilan khinasin, ya bilan khinasin artinya aipin hinaihi, tanpa menundukkan di dalam membongkoknya. Wal inkhinasu, yang dimaksud dengan inkhinas membongkokkan itu artinya apa? Ayu akhira unuqahu, bahwa dia ya membelakangi lehernya, wa yuqaddimu sadrahu, kemudian mendahulukan dadanya, wa yamilu saqahu, dan dia mencondongkan bagiannya, mailan qalilan, sebagai condong yang sedikit. Fala yahsulu bin khinasin, maka tidak hasil ruku yang sempurna dengan cara membongkokkan saja. Jadi yang sempurna tadi itu seperti itu. Qalluhu bi antastakira a'dauhu, kemudian perkataannya lagi, ya kita harus tumaknina. Jadi pada saat ruku yang harus diperhatikan lagi harus ada tumaknina. Tumaknina pada saat ruku bagaimana? Bi antastakira a'dauhu, anggota-anggota ya dalam sholat itu tenang semuanya. Itu namanya apa? Namanya tumaknina. Jadi pada saat ruku, udah rukunya udah sempurna, tambahin satu lagi, tumaknina. Apa artinya tumaknina? Anggota-anggota tubuh kita tenang.
tidak ada yang gerak-gerak. Kalau dalam ruku masih ada anggota tubuh yang bergerak-gerak, itu namanya belum tumakninah. Tangannya masih jalan-jalan, ya bergerak-gerak, ya itu belum ada tumakninah namanya. Jadi pada saat ya ruku harus ada tumakninah. Apa artinya tumakninah? Ya tenang anggota-anggota tubuhnya. Intaha ila akhirih huwa taswirun, itu gambaran li aqali tumakninah. Jadi minimal tumakninah begitu. Antastakirra a'dauhu. Jadi anggota-anggota tubuhnya tetap tenang. Qauluhu qabla rafihi, bermula perkataan sebelum dia mengangkat ya dari ruku mau ke i'tidal. Jadi ketika dia ruku, sebelum dia bangun mau i'tidal, dia harus tumakninah, tenang dulu. Nah sementara bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sekedar sunnah saja. Jadi yang paling penting ya perhatiin rukuknya yang sempurna. Setelah ruku sempurna terus tumakninah. Nah kalau udah tumakninah, sementara kalau dia membaca doa itu doanya sekedar sunnah. Nah makanya kalau dia udah membaca doa 3 kali udah tenang, itu udah sempurna semuanya dilaksanakan. Yang rukun dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Ai qabla raf'i ra'sihi minar ruku'i, artinya sebelum dia mengangkat kepalanya dari ruku, lil i'tidali, untuk i'tidal. Wala taqumu ziyadatul hawiyyi maqamatu ma'ninati, dan tidaklah menempati yaitu tambahan menurun sebagai tempat tumakninah. Jadi bukan dilihat bagaimana dia turunnya ya, tetapi diamnya. Ya, jadi kalau udah ruku sempurna, diem anggota tubuhnya, itu baru dikategorikan apa? Ya, tumakninah. Qauluhu al-i'tidalu, kemudian rukun salat yang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal nih habis ruku. Ya habis ruku, kemudian dia tumakninah, kemudian dia bangun dari ruku kembali kepada posisi pertama. Kalau di sholatnya berdiri, ya kembali berdiri. Kalau di sholatnya sambil duduk, kembali duduk. Itu namanya i'tidal. Bangun dari ruku, kemudian menuju posisi ya ke tempat yang semula. Kalau kita sholatnya berdiri, kemudian kita ruku, Allahu Akbar, kemudian i'tidal, ya berarti kita kembali berdiri lagi. Itu namanya apa? Itu namanya i'tidal. Jadi i'tidal begini Bapak Saudara. Kita kan tadi sholatnya sambil diri nih. Ya sambil diri. Kemudian sekarang kita ruku. Allahu Akbar. Nah sekarang kita i'tidal. Apa artinya i'tidal? Kembali kepada ya apa posisi semula. Berarti tadi kita kan begini. Ya, nah berarti kembali begini. Nah masalah tangan, kalau memang tadi awalnya kita begini, ya nggak apa-apa begini lagi. Ya tadi kan ya waktu kita sebelum ruku begini nih misalnya. Ya kemudian kita ruku sekarang Allahu Akbar. Sekarang kita i'tidal kembali kepada posisi kita semula. Sami Allahu liman hamidah begini. Kalau mau begini boleh nggak? Boleh. Begitu. Yang kagak boleh begini-begini. Ya, yang begini-begini yang kagak boleh. Ya kadang-kadang banyak orang masih begini-begini langsung ya sujud. Nah ini yang nggak boleh. Ya. Nah itulah yang disebut dengan i'tidal. Ya. Huwa i'tidal artinya lughatan menurut bahasa al-istiqomatu. Istiqomah, jejak. Ya, istiqomah itu artinya jejak. Jejak itu artinya tenang, ya posisinya tegak. Nah itu istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan orang yang terus menerus di situ. Itu namanya istiqomah. Ya kita biasa misalnya ngaji terus ngaji itu namanya istiqomah. Kalau besok ngaji besok enggak namanya peletokan. Ya begitu, bukan istiqomah. Nah begitu. Jadi kita kalau ngaji istiqomah. Kalau kita ngaji istiqomah, mudah-mudahan ya nanti alokasi tuh satu makom yang bagus. Nah seperti itu. Nah istiqomah itu bisa tahunan,
Gitu. Sama juga kita baca wiridan istiqomah. Jangan kita baca wirid baru setahun 2 tahun udah putus asa. Ya gue wiridan kayaknya kagak terima. Buktinya gue masih begini-begini juga. Ya, setan nanti godain lagi. Ya lu ya, orang-orang udah pada begini begitu masih begitu aja lu. Nah begitu. Terus kata dia bener juga, ditinggalin wiridannya. Padahal sebentar lagi Allah mau kasih. Ya, akhirnya ditinggalin. Akhirnya kesono kagak dapat, kesini kagak dapat. Begitu. Jadi istiqomah tuh jejak. Ya, jadi kita harus jejak. Begitu. Jadi kalau kita udah ngaji, terusin ngaji. Ya, jangan sampai kita yang udah bagus di sini kita tinggalin lagi. Pindah lagi ke sono. Entar di sono pindah lagi ke sini. Akhirnya enggak netep. Ya, nah ini jangan. Jadi istiqomah itu penting Bapak Saudara. Makanya di dalam salah satu makalah dibilang al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 karomah. 1 keramat aja udah luar biasa. Sekarang orang yang istiqomah nilainya lebih bagus daripada 1000 karomah. Cuma susah emang istiqomah ya. Nah makanya kita lagi belajar istiqomah. Ayo apapun, kita biasa malam baca surah Yasin, udah baca aja, jangan ditinggalin. Malam saya Ustadz biasa baca surah Yasin, orang mau kata apa kita baca aja terus ya, tiap malam terus baca surah Yasin, mantepin udah ya. Nanti ada asarnya begitu. Setahun 2 tahun belum, tapi nanti Allah pasti akan berikan. Ya, tuh begitu. Kita biasa baca apa? Waqiah. Baca terus suratul Waqiah. Pokoknya mintanya sama Allah. Ya, pokoknya jangan kita ngatur Allah, jangan. Gitu. Yang penting kita melaksanakan kewajiban. Udah, kerjain aja kewajiban kita perintah. Baca Al-Qur'an memang perintah dari Allah. Udah, jangan kita bilang begini, saya mau baca surah Waqiah supaya rezeki saya banyak. Jangan. Ntar baca Waqiah kagak rezekinya nggak banyak-banyak, kita salahin. Ini Waqiah bohong ini. Tuh begitu. Ya, jadi udah baca-baca aja. Ya, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan. Nah, seperti itu. Jadi target kita ibadah jangan dunia. Gitu. Jadi target ibadah bukan dunia. Tapi kalau kita ibadah, nahnu narzuquka, kami pasti akan memberikan rezeki kepada kamu. Tuh begitu. Tapi kewajiban kita bukan mikirin rezeki. Rezeki udah dipikirin sama Allah, udah dijamin. Tetapi kewajiban kita apa? Beribadah. Ya, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu aja udah. Jadi ternyata kita hidup di dunia punya kewajiban apa? Ibadah. Tapi kalau rezeki udah dijamin sama Allah, nggak perlu kita pikirin. Ya udah kita jalanin aja hidup ibadah. Waktunya kerja, waktunya ikhtiar, waktunya dagang. Udah begitu aja. Nah masalah nanti hasilnya berapa nggak boleh kita hitung-hitung. Sebab kalau kita yang hitung, kita yang ngatur ntar. Kalau nanti nggak hasil, kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Tuh begitu. Takutnya kita kecewa doang. Tapi kalau Allah kita serahin udah. Yang penting kita udah melaksanakan tugas. Ya insya Allah itu terbaik, nanti Allah yang memberikan. Itu namanya istiqomah. Ya istiqomah itu artinya jejak. Nah begitu. Nah sekarang wasyar'an, menurut syara bagaimana tuh tumaknina? Tumaknina tuh audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin au qu'udin. Kembalinya orang yang sholat kepada ya sesuatu yang dia habis ruku. Kalau dia sholatnya berdiri, dia kembali berdiri. Kalau dia sholatnya duduk, ya maka dia kembali duduk. Itu namanya apa? Iktidal. Walau raka'a an qiyamin, kalau seandainya dia ruku daripada berdiri, pasakota, maka gugur an ruku'ihi, daripada rukunya, qabla tumakninati, sebelum tumaknina, fihi, padanya ada wujuban, maka dia harus kembali wajib ilal halatilati sakota, kepada kondisi yang dia
ya gugur anha daripadanya. Watma'anna, kemudian dia harus tumaknina. Summa tadala, kemudian dia harus i'tidal. Jadi kalau seandainya dia lagi sholat, posisi rukunya belum benar, maka dia harus benerin dulu rukunya secara sempurna, baru dia bangun. Kalau dia udah bangun aja, sementara posisi rukunya belum benar, belum ada tumaknina, maka dia harus kembali ruku, dia harus tumaknina, baru dia kembali i'tidal, berdiri ya seperti semula sebelum dia ruku. Itu begitu. Ya, ini yang dimaksud ya fa in zada 'alaiha 'amidan 'aliman, kalau dia menambahkannya sengaja dan dia tahu, batalat salatuh, batal salatnya. Tapi kalau sengaja habis ruku ya kemudian udah benar rukunya, dia udah bangun, ditambahin lagi ruku lagi, nah itu namanya menambahkan posisi ruku secara sengaja dan dia tahu, batalat salatuh, batal salatnya. Wa qala al-Qalyubi, dan berkata Imam al-Qalyubi, ya'udu ilal qiyami, maka dia kembali kepada berdiri. Wa do'afahu, dan dia menganggap do'ib. Nah ini dijelaskan dalam mim dan itu dal. Kalau ini hasyah al-Mudabagi, ya mim dal itu hasyah al-Mudabagi, singkatan. Fa'in sakoto, kalau seandainya ia terjatuh gugur anir ruku'i, daripada ruku, ba'da tumakninati, ya setelah tumaknina, nahadha, maka dia bangkit muqtadiran, langsung i'tidal karena udah ruku ya, kemudian dia terjatuh, maka dikembali lagi dalam posisi i'tidal tumaknina. Nah setelah itu summa sajada, kemudian sujud. Qauluhu walau fi sholatin nafilatin, sekalipun itu dalam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu mesti ada i'tidal, mesti ya, harus ada tumaknina, mesti ada tumaknina juga, sama aja. Sholat fardu, sholat sunnah itu mesti ada tumakninahnya. Ini kaul yang mu'tamad, ini kaul yang sahih yang kita pakai. Makanya kalau ada orang sholat, secepat-cepatnya sholat ya, walaupun itu sholat sunnah, tetap harus ada apa? Tumaknina. Contoh sholat tarawih ya, ceritanya giginya gigi 5 nih tarawih ya, cepet, tetap harus ada tumaknina gitu. Kalau nggak ada tumakninanya kagak sah. Selama ada tumakninanya boleh. Allahu Akbar, sami Allahu man hamidah, Allahu Akbar. Ada tumaknina enggak? Ada, sah. Kalau baca doanya sunnah. Nah begitu. Jadi rukunya harus ada tumakninanya. Nah begitu. Iktidalnya harus ada tumakninahnya. Tapi kalau dia nggak keburu baca Rabbana lakal hamdu terus sampai selesai, yang penting ada tumakninah dalam iktidal, udah sah. Tapi kalau tidak ada tumakninahnya, maka tidak terpesolat, walaupun sholat sunnah. Begitu ya Bapak Saudara. Makanya kita walaupun secepat-cepatnya sholat, tetap ruku sama iktidal mesti ada tumakninahnya. Makanya di sini dibilang walau fi sholatin nafilatin, begitu, walaupun dalam sholat sunnah, karena banyak orang melaksanakan sholat sunnah nggak pakai tumakninah. Nah ini nggak boleh, digaris bawahi. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap ada tumakninah, iktidal plus tumakninah. Ai alal mu'tamadi, itu menurut kaul yang mu'tamad. Walaupun nanti ada kaul-kaul, ada pendapat yang membolehkan, tapi kita kan kagak pakai yang begitu, kita pakai yang mu'tamad. Nah ini makanya dibilang alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Walaupun nanti ada kaul ya ini dhaif, ada sebagian 1-2 orang yang punya pendapat ya kalau sholat sunnah nggak pakai tumakninah nggak apa-apa. Tapi ini kita nggak bisa pegang, karena kita megangnya yang mana? Yang mu'tamad. Tuh, makanya dibilang di sini sama Syekh Romli alal mu'tamadi. Nah itu sholat sunnah mesti ada tumakninahnya, itu menurut kaul yang mu'tamad. Fa'akhzuhu ghayatun huna, maka diambilnya sebagai batas akhir di sini. Wapil julusi, dan pada saat duduk bainas sajdataini, antara 2 sujud, begitu juga.
Saat kita duduk antara dua sujud itu harus ada tumakninahnya. Saat kita ruku itu mesti ada tumakninahnya. Saat kita i'tidal itu mesti ada tumakninahnya. Saat kita sujud itu juga mesti ada tumakninahnya. Dan yang terakhir pada saat duduk antara dua sujud mesti ada tumakninahnya. Lirraddi, karena ini menolak ala ma jazama bihi Ibnul Mukri, ya, atas apa yang diputuskan oleh Imam Ibnul Mukri min adami wujubil i'tidali. Menurut Imam Ibnul Mukri itu katanya tidak wajib i'tidal wal julusi, dan duduk bainas sajdataini antara dua sujud bin naqli pada sholat sunnah. Tuh, Imam Ibnul Mukri punya pendapat kalau kita sholat sunnah kagak perlu duduk antara dua sujud, nggak perlu pakai i'tidal. Tuh begitu kata Imam Ibnul Mukri. Tapi ini pendapat ya dhaif, ya kita sekedar tahu aja, tapi nggak usah dipraktekkan, karena kita mempraktekannya ya terhadap kaul yang muktamad. Itu ini sekedar ilmu. Oh memang ada yang membolehkan ya kalau sholat sunnah itu enggak pakai i'tidal. Ada. Siapa? Imam Ibnul Mukri. Itu orang ngaji kan begitu, maksudnya jadi paham, tahu. Ya tuh, oh iya, bukan dia enggak tahu, dia tahu. Tapi ini kaulnya dhaif. Ya, kalau kaul dhaif jangan, apalagi disampaikan kepada orang lain. Sama juga sholat jenazah. Sholat jenazah ada yang punya pendapat walaupun kagak punya wudu boleh. Kita nggak punya wudu sholat jenazah boleh, karena diartikan sholat jenazah itu cuma doa aja. Kita kalau berdoa boleh nggak punya wudu? Boleh. Tapi yang begini jangan kita pakai, gitu. Sekedar tahu. Kalau nanti kita baca Kifayatul Ahyar aja, ya kitab Kifayatul Ahyar atau kitab-kitab fikih yang lainnya, nanti akan kita ketemu tuh. Oh, sholat jenazah ada pendapat yang menyatakan boleh ya kita kerjakan walaupun kagak punya wudu. Emang kenapa? Karena sholat jenazah itu sama seperti apa? Doa, sekedar doa. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya, kan kita kalau sholat jenazah ada nggak rukunya? Nggak pakai sujud, diri aja udah. Cuma 4 takbir doang. Nah makanya ada yang punya pendapat begitu. Ya. Jadi ya nggak punya wudu nggak apa-apa. Ini kaulnya dhaif. Tapi kita tetap berpatokan pada kaul yang muktamad. Kalau sholat jenazah itu mesti punya wudu. Begitu ya. Ya, nanti kita ketemuin. Nah ini sama nih, kita udah ketemu Imam Ibnul Mukri punya pendapat bahwa sholat sunnah itu tidak perlu pakai tumakninah. Makanya ada yang sholat ya Allah. Nah, itu cepat bener. Ya, nah itu. Tapi tetap kita jangan pakai yang begitu. Ya. Ini pendapat Imam Ibnul Mukri. Ya, seperti itu ya Bapak Saudara. Wafil julusi, dan di dalam duduk antara dua sujud. Lirraddi, karena menolak ala majazama bihi Ibnul Mukri, atas apa yang diputuskan oleh Imam Ibnul Mukri min adami wujubil i'tidali, bahwasanya di dalam sholat sunat tidak wajib i'tidal wal julusi baina sajdain, dan tidak wajib duduk antara dua sujud bin nafli dalam sholat sunat. Beda sebelum Nabi Muhammad dulu, kemarin kita udah baca. Kalau dulu memang salah satu rahasianya orang sholat enggak ada rukuknya, enggak ada i'tidalnya, ya cuma diri doang sama sujud, udah begitu doang. Ya itu dulu. Tapi Nabi Muhammad kemudian sholat itu diajarkan sama malaikat Jibril ada rukuknya, ya ada i'tidalnya, ya itu begitu. Kenapa? Inilah ciri keistimewaan khosais umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Isra Mi'raj Nabi udah sholat malam tuh, qiyamul lail. Nah sholat malamnya Nabi, qiyamul lailnya Nabi itu enggak pakai ruku, karena memang belum diajarin. Bahkan Nabi pertama kali diajarkan sholat zuhur itu enggak ada rukunya, ya enggak ada i'tidalnya, begitu. Nah sholat asarnya baru
diajarkan terus dah maghrib isya subuh sampai seperti ini yang kita kerjakan. Ya, ada ruku, ada iktidal, dan itu termasuk min khosa'isi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk keistimewaan salat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dilanjutkan lagi yang tadi dibilang itu tidak diwajibkan di dalam salat sunnah, kata Imam Ibnu Mukri. Wa alama qalahu, dan atas apa yang dikemukakannya pahal ya khurus sajidan minukui, apakah dia harus ya menundukkan dalam keadaan sujud daripada rukunya, au birafi ra'si, atau diangkat kepalanya qalilan sedikit min rukui daripada rukunya, au sujudi daripada sujudnya, am kaifal halu, atau bagaimana kondisinya. Wala allal aqraba atsani, kemungkinan yang lebih dekat itu model yang kedua. Wa ibaratul anwari, dan ibarat yang terdapat di dalam kitab Al-Anwar, walau tarokal i'tidal, kalau seandainya ada orang sholat sunnah kemudian dia tinggalkan i'tidal, wal julusa bainas sajdatain, dan duduk antara dua sujud, fin nafilati, di dalam sholat sunnah, lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Jadi ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mukri. Itu dijelaskan di dalam ibarat kitab Al-Anwar, kalau ada orang sholat sunnah tapi dia enggak i'tidal, dia kagak duduk antara dua sujud, nah itu katanya lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholatnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Cukup saya kira, nanti baru qauluhu as-sujud. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.